Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam diskusi daring kami yang bertemakan tantangan dan strategi menuju smart finance di era digital. Saya Lula Auliana Bila akan memandu diskusi hari ini bersama dengan tiga narasumber luar biasa yang akan membagikan pandangannya terkait isu-isu strategis dalam transformasi digital pemerintahan. Dalam diskusi ini kita akan membahas tiga topik penting, yaitu yang pertama ada penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, lalu ada juga literasi digital ASN dalam mendukung smart ASN, dan juga inovasi layanan digital sebagai bagian dari pembangunan smart city. Oke, mari kita mulai dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Atang. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya. Sistem ini merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi, tentunya. Di tingkat pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Karawang, upaya penerapan SPBE ini terus dilakukan, namun masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan manajerial. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya silo sistem, ya, atau sistem yang terpisah-pisah begitu, di mana setiap OPD atau SKPD itu mengembangkan aplikasinya sendiri-sendiri tanpa menginduk pada arsitektur sistem informasi yang terintegrasi. Nah, akhirnya ini menyebabkan terjadinya duplikasi data, ketidaksesuaian format, kemudian hingga kesulitan dalam proses pertukaran data antara unit atau antara dinas terkait. Nah, padahal SPB ini harusnya mendorong penggunaan satu data pemerintah dan layanan digital yang saling terhubung atau terintegrasi. Oleh karena itu, Perpres nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPB nasional menjadi acuan penting dalam membangun tata kelola sistem yang lebih solid di daerah seharusnya. Nah, di Karawang sendiri saat ini masih perlu dilakukan pemetaan pemetaan ya, sistem informasi yang sudah berjalan di tiap OPD, kemudian mengevaluasi kesesuaian dengan arsitektur SPB nasional, nah, serta menyusun peta jalan atau roadmap transformasi digital yang realistis dan terukur. Kemudian pada peningkatan kapasitas SDM eh, pengguna IT juga ini tidak kalah penting, ya. Banyak pengelola sistem di level perangkat daerah masih minim, ya, pemahamannya tentang integrasi dan interoperabilitas sebuah sistem, ya. Maka kemudian ini dibutuhkan sebuah kolaborasi dengan Dinas Kominfo atau dinas terkait lainnya, kemudian juga dengan developer lokal hingga lembaga pelatihan. Ini sangat dibutuhkan untuk mendukung transformasi digital ini agar berkelanjutan dan sesuai standar. Nah, itu saya rasa terkait dengan SPP yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya, Bapak Atang. Kita semua tentu semakin menyadari bahwa penerapan dari SPBE ini bukan sekedar soal digitalisasi sistem atau aplikasi semata, tetapi tentang bagaimana kita bisa membangun fondasi pemerintahan yang saling terhubung, efektif, dan juga berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas gitu ya. Nah, setelah membahas aspek sistem dan juga tata kelolanya, kita akan beralih ke faktor yang tak kalah krusial, yaitu peran manusia di balik sistem itu sendiri. Karena sehebat apapun teknologinya, jika tidak dibarengi dengan kesiapan dan juga kompetensi aparatur negara, tentunya transformasi digital itu tidak akan berjalan optimal. Untuk itu, mari kita simak bersama paparan dari narasumber kedua kita yang akan membahas tentang bagaimana kesiapan ASN dalam mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Kepada Ibu Melani, saya persilakan. Ya, terima kasih Darula atas kesempatannya ya. Eh, di sini saya akan sedikit membahas ya tentang kesiapan ASN dalam mendukung informasi digital di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karawang. Betul sekali ya, transformasi digital itu tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang siap.
di Kabupaten Karawang, meskipun capaian indeks SPBE cukup membanggakan secara nasional, tantangan besar tetap ada pada kesiapan sumber daya manusia ASN dalam mengoperasikan dan memelihara sistem digital yang semakin kompleks. Masih banyak ASN, terutama di level pelaksana, belum memiliki literasi digital yang memadai, baik dalam penggunaan aplikasi layanan, pengelolaan data internal, maupun pemahaman dasar terkait keamanan siber. Gap kompetensi antar generasi ASN juga cukup terasa ya, di mana ASN yang lebih senior itu kadang kurang percaya diri dalam memanfaatkan teknologi digital ini gitu. Untuk menjawab tantangan tersebut, di pemerintahan Kabupaten Karawang itu melalui Diskominfo telah menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis dan workshop terkait SPBE itu sendiri gitu, termasuk pelatihan keamanan informasi yang mengarah pada sertifikasi ISO IEC 27001-2022 yang baru saja diraih gitu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai memperhatikan bukan hanya teknologinya, tetapi juga orang yang mengelolanya. Namun, upaya ini juga perlu dilanjutkan atau diperluas. Program pengembangan kompetensi ASN di bidang digital harus dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan. Misalkan seperti melakukan bimbingan teknis, internal, dan lintas OPD, lalu pemanfaatan platform e-learning seperti ASN Karawang Learning Center. Selanjutnya bisa juga melakukan sistem mentoring di mana ASN yang melek digital bisa membimbing rekan sejawatnya. Karena Smart ASN itu sendiri bukan hanya soal mampu mengoperasikan aplikasi, tetapi juga memiliki mindset adaptif, inovatif, dan terbuka terhadap perubahan. ASN yang cakap digital akan lebih mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis data. Dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah dan kolaborasi antar instansi, literasi digital ASN Karawang dapat ditingkatkan untuk menyongsong transformasi birokrasi yang benar-benar digital dan berdampak. Mungkin sekian saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Melani terkait apa yang barusan disampaikan gitu ya. Menggambarkan dengan jelas bahwa manusia itu adalah kunci utama dalam setiap proses transformasi, termasuk transformasi digital di lingkungan pemerintah. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan paparan dari narasumber ketiga kita yang akan membahas tentang inovasi layanan digital di era Smart City, bagaimana pemerintah daerah dapat merancang layanan publik yang inovatif, partisipasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara real time. Pada Ibu Vanessa, saya persilakan. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Saat ini saya akan membicarakan terkait dengan inovasi layanan digital, di mana inovasi dalam layanan digital ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan smart city dan smart governance. Pemerintah daerah itu tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan yang cepat dan mudah, tetapi juga layanan yang terintegrasi, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Nah, di Kabupaten Karawang sendiri, langkah menuju digitalisasi layanan publik ini ditandai dengan peluncuran program Digikar atau dikenal dengan Digitalisasi Karawang pada bulan Mei tahun 2025. Ini itu adalah sebagai bagian dari implementasi 100 hari kerja Bupati atau program Sehati ya. Nah, Digikar ini hadir sebagai payung inovasi yang menaungi beberapa aplikasi unggulan seperti contohnya Sakata. Kemudian ada satu peta, yaitu penyatuan data spasial daerah untuk perencanaan pembangunan berbasis lokasi. Kemudian ada Sapa Akang, yaitu aplikasi untuk perizinan terintegrasi. Lalu ada Sijantan, yaitu data jembatan dan jalan. Kemudian ada Ima, informasi perumahan rakyat. Lalu ada juga Tarik, yaitu sistem informasi potensi pariwisata Karawang. Jadi inovasi-inovasi ini itu patut kita apresiasi karena ini bukan hanya menampilkan digitalisasi teknis, tapi juga menunjukkan keberanian dari pemerintah Kabupaten Karawang untuk bertransformasi secara menyeluruh. Namun, tetap saja tantangannya pasti ada. Pertama, itu dari sisi infrastruktur dan jaringan, di mana masih ada wilayah di Karawang yang blank spot atau
koneksi internetnya itu tidak stabil, khususnya di daerah pedesaan dan juga pinggiran. Nah, yang kedua adalah keterbatasan anggaran, yang mana untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem digital itu pastinya akan terhambat. Kemudian yang ketiga adalah minimnya integrasi antar sistem OPD, karena beberapa aplikasi itu masih ada yang dikembangkan sendiri-sendiri tanpa framework arsitektur SPBE yang menyeluruh. Jika pendekatan ini dijalankan secara konsisten, Kabupaten Karawang tidak hanya mampu mewujudkan pemerintahan berbasis digital, tapi juga menghadirkan layanan publik yang adaptif, aman, dan partisipatif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Vanessa atas pemaparannya dan juga terima kasih untuk narasumber yang lain yaitu Bapak Atang dan juga Ibu Melani atas paparannya yang luar biasa. Sebelum menutup sesi diskusi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk didiskusikan bersama tentunya. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira bagaimana strategi yang paling efektif untuk menggabungkan penguatan SPBE, peningkatan literasi digital ASN, dan juga inovasi pelayanan digital agar bisa terwujudnya smart governance secara merata di Kabupaten Karawang itu sendiri. Mungkin bisa dimulai dari Pak Atang ya sebagai narasumber pertama. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Lula. Saya rasa strategi yang paling penting dalam transformasi digital pemerintah daerah itu bukan hanya pada pengadaan teknologi atau pelatihan SDM ya, tetapi yang lebih fundamental lagi adalah bagaimana pemerintah daerah membangun regulasi dan arsitektur digital yang jelas, sistematis, dan mengikat. Di Kabupaten Karawang, upaya digitalisasi mulai menunjukkan arah yang baik, terutama dengan peluncuran berbagai aplikasi dan dashboard layanan publik yang tadi sempat disebutkan ya sebelumnya. Namun tanpa adanya kerangka regulatif dan arsitektur sistem yang menyatukan seluruh inisiatif tersebut, inovasi akan terus berjalan secara terpisah begitu. Karena kurangnya terintegrasi antara aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun, gitu. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penyusunan arsitektur SPBE daerah, yaitu menjadi kunci utama. Ini sejalan dengan amanat Perpres ya nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE nasional, di mana setiap Pemda atau pemerintah daerah itu diinstruksikan untuk membentuk arsitektur SPBE dengan baik, gitu. Dengan adanya regulasi dan arsitektur yang mapan, ini tentunya setiap inovasi digital dari OPD, SKPD, atau unit-unit lain, ini akan lebih terarah, kemudian juga lebih efisien, dan saling terhubung dalam satu ekosistem digital yang utuh atau saling terintegrasi. Nah, langkah ini bukan hanya soal teknis, ya, tapi juga memperkuat akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan daya tahan sistem digital pemerintah daerah dalam jangka panjang. Pada akhirnya strategi ini akan memperkuat fondasi Smart City Karawang yang terintegrasi ya, kemudian juga berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Saya rasa itu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Atang. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Melani ya sebagai narasumber kedua kita. Silakan. Ya, terima kasih. Terkait pertanyaan tadi ya, saya sebenarnya sepenuhnya setuju dan ingin sedikit menambahkan bahwa pelatihan ASN secara masif merupakan fondasi yang tak kalah penting dalam transformasi digital. Sebagus dan secanggih apapun sistem yang dikembangkan, mulai dari dashboard data, aplikasi layanan hingga chatbot, jika para penggunanya dalam hal ini ASN itu sendiri belum siap atau belum paham cara memanfaatkannya, maka hasilnya tidak akan maksimal. Di Kabupaten Karawang sendiri, kita menghadapi realita yang cukup umum di banyak daerah, seperti masih ada ASN yang gaptek, belum familiar dengan platform digital, atau bahkan enggan beralih dari cara kerja yang manual, gitu. Kondisi ini tidak sepenuhnya salah ASN-nya. Ini lebih karena kurangnya pendampingan pelatihan dan pembiasaan. Dari situ pelatihan
tidak bisa lagi bersifat hanya sekedar formalitas gitu. Pelatihan harus masif, menyeluruh, dan berjenjang. Mungkin langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang itu bisa seperti menyelenggarakan pelatihan SPBE rutin berbasis level jabatan dan kebutuhan unit kerja, lalu bisa mengembangkan platform e-learning ASN Karawang yang dapat diakses kapan saja sebagai bagian dari transformasi pembelajaran digital internal. Selanjutnya juga bisa menerapkan sistem peer mentoring di mana ASN yang sudah paham teknologi bisa membimbing ASN lainnya secara informal dan berkelanjutan. Lalu juga bisa mewajibkan pelatihan digital sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dalam kinerja atau SKP gitu. Karena kunci sukses digitalisasi bukan hanya pada teknologinya, tetapi pada manusia yang menjalankannya. Maka membangun Smart ASN di Karawang adalah langkah kritis untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, modern, dan berorientasi pelayanan. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Melani atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan ke narasumber ketiga kita ya, Bu Vanessa. Saya persilakan. Terima kasih. Dari saya ya, saya ingin menekankan satu hal penting dalam proses transformasi digital di daerah, yaitu bahwa inovasi ini harus bersifat bottom up. Jadi artinya inovasi itu tidak boleh hanya lahir dari ruang rapat atau kebijakan yang bersifat top down. Justru kita ini harus mulai dari mendengarkan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, baik warga, pelaku UMKM, komunitas lokal, maupun juga pegawai yang terdepan di pelayanan publik. Nah, seringkali inovasi itu gagal ya diterapkan bukan karena sistemnya buruk, tapi karena tidak sesuai dengan kebutuhan real penggunanya. Contohnya, aplikasi layanan pengaduan yang dibuat tanpa konsultasi dengan warga. Akhirnya ujung-ujungnya nggak digunakan. Atau sistem antrean online dibuat terlalu rumit bagi warga desa yang tidak terbiasa menggunakan teknologi. Karena itu penting bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Karawang, untuk mendorong pendekatan co-creation, di mana masyarakat itu harus dilibatkan sejak awal dalam proses perancangan solusi digital. Pendekatan ini akan mempercepat adopsi teknologi karena masyarakat merasa menjadi bagian dari inovasi itu sendiri, bukan hanya objek yang disuruh menggunakan. Dengan semangat ini, kita tidak hanya membangun sistem digital, tapi juga budaya kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Transformasi digital yang partisipatif adalah kunci menuju pemerintahan yang bukan hanya cerdas, tapi juga inklusif dan berdaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Vanessa atas jawabannya dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparannya yang sangat informatif, reflektif dan juga penuh wawasan. Dari diskusi ini kita belajar bahwa smart governance bukan sekedar penggunaan teknologi, tapi merupakan sebuah ekosistem yang harus dibangun dengan sistem informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, lalu juga SDM ASN yang adaptif, literal, digital, dan juga mau terus belajar, dan serta inovasi layanan publik yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Kita juga menyadari bahwa transformasi digital ini tidak dapat dilakukan secara instan. Ia membutuhkan regulasi yang kuat, arsitektur jelas, dan yang terpenting adalah komitmen bersama dari semua pihak, baik itu dari pemerintah, masyarakat, akademisi, maupun pelaku teknologi lokal. Semoga diskusi kita hari ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga menjadi pemicu semangat baru untuk kita semua, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang, dalam melangkah menuju tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan responsif melalui digitalisasi. Saya akhiri dengan harapan semoga Karawang dan juga daerah-daerah lain di Indonesia bisa menjadi contoh nyata dalam membangun pelayanan publik yang cerdas, inklusif, dan juga berdampak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.